Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dewi dengan NIM 2103200019. Kembali lagi di video saya yang sebelumnya, di mana saya telah memaparkan materi yang pertama dan kedua, dan ini adalah materi yang ketiga untuk memenuhi tugas dari Pak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP, di mata kuliah Manajemen dan Resiko Bisnis. Baik, langsung saja saya mulai. Di materi yang ketiga ini adalah proses manajemen resiko, di mana proses manajemen resiko merupakan bagian yang penting dari manajemen resiko sebagai dasar penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen resiko yang dibangun pada suatu organisasi. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu penjelasan di video saya sebelumnya, manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko sehingga kita bisa diperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi juga harus dikelola agar organisasi bisa bertahan. Organisasi seringkali secara sengaja mengambil resiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik resiko tersebut. Secara ringkas, proses manajemen resiko sebagai bagian internal dari penyusunan manajemen resiko dapat digambarkan sebagai berikut. Dan ini adalah gambar dari proses manajemen resiko. Bisa teman-teman lihat, di mana gambar yang di sisi kiri saya itu ada komunikasi dan konsultasi, dan di sisi kanan saya pemantauan dan tinjauan, dan yang paling atas itu ada penetapan suatu konteks, dan yang di tengah-tengahnya ini saling berhubungan antara sisi kanan dan kiri, di mana yang selanjutnya itu penilaian resiko. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, dan yang kedua analisis resiko, dan yang ketiga evaluasi resiko, dan yang keempat perlakuan resiko. Dan inilah dari bentuk gambar proses manajemen resiko. Dari gambar proses manajemen resiko tersebut, di mana terdapat 3 proses utama dalam implementasi manajemen resiko, yaitu yang pertama ada penetapan konteks, dan yang kedua penilaian resiko, dan yang ketiga penanganan resiko. Di mana yang pertama yaitu penetapan konteks manajemen resiko, sebagai langkah pertama proses manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan atas sasaran hendak dicapai atau stakeholder yang berkepentingan, dan berbagai kategori dan kriteria resiko pada suatu organisasi. Keseluruhan hal tersebut akan membantu dalam menguraikan, menjelaskan serta menilai sifat dan kompleksitas dari resiko. Dalam proses penetapan konteks manajemen resiko terkait erat dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu organisasi. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola resikonya dengan lingkungan organisasi atau eksternal dan internal. Proses manajemen risiko dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Proses kedua adalah penilaian resiko, meliputi tahapan identifikasi resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan resiko-resiko yang telah teridentifikasi, disusun sebuah daftar resiko untuk kemudian dilakukan pengukuran resiko untuk melihat tingkatan resiko.
Proses pengukuran resiko berupa analisis resiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran dirumuskan dalam format status resiko yang menunjukkan ukuran tingkatan resiko dan peta resiko yang merupakan gambaran sebaran resiko dalam suatu peta resiko. Tahapan berikutnya dalam penilaian resiko adalah evaluasi resiko yang ditujukan untuk membandingkan hasil analisis resiko dengan kriteria resiko yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan dasar penerapan penanganan resiko. Selanjutnya proses ketiga dalam proses manajemen resiko adalah penanganan resiko yang disusun dalam bentuk perencanaan mitigasi atas resiko-resiko yang merinci alternatif solusinya agar penanganan resiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan resiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari resiko, memitigasi resiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer resiko kepada pihak ketiga atau risk sharing, dan menerima resiko atau risk acceptance. Akhir dari ketiga tahapan proses tersebut dilengkapi dengan dua proses pendukung penting lainnya, yaitu komunikasi dan konsultasi. Untuk memastikan tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasarannya dengan tepat. Proses selanjutnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Proses monitoring dan review dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan, serta melalui pelaksanaan audit manajemen risiko. Dalam hal ini, audit manajemen risiko dapat dilaksanakan baik melalui audit internal maupun eksternal untuk mendapatkan data mengenai kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang sedang berjalan atau yang sudah disusun, sehingga manajemen dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kebijakan manajemen risiko. Perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang didasarkan pada hasil monitoring dan review tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko yang tertuang dalam bentuk pemutakhiran peta risiko organisasi yang dilengkapi dengan daftar risiko yang teridentifikasi, yang dilengkapi dengan hasil analisis atas tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi tersebut, serta rumusan tindakan pengendalian dilengkapi dengan sistem monitoring yang sesuai untuk kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja organisasi serta setiap individu dalam organisasi memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut. Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen risiko yang terkelola dengan baik di setiap unit kerja dapat mendukung penerapan good corporate
governance di dalam organisasi secara keseluruhan. Karena apa? Sejatinya fungsi manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko untuk usaha organisasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Keseluruhan tahapan dari proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah sebagai, yaitu yang pertama, proses manajemen risiko ada komunikasi dan konsultasi, di mana hal ini membantu stakeholder yang relevan dalam memahami risiko sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik atau feedback dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain yaitu ada 4. Yang pertama rapat berkala, dan yang kedua rapat insidensial, dan yang ketiga yaitu focused group discussion atau diskusi kelompok terfokus, dan yang keempat forum pengelola risiko. Selanjutnya di sini ada pada tabel contoh rencana komunikasi sampai pemangku kepentingan internal. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, di mana pada tabel berikut ini yang pertama itu pemangku kepentingan, di mana diisi dengan senior management time atau tim manajemen senior, dan di yang sebelahnya itu perantara diisi direktur utama, dan selanjutnya diisi dengan GM Risk Management, dan selanjutnya tujuan, dan diisi dengan memberikan pemahaman tentang risk management dan akuntabilitas masing-masing pejabat atau risk owner, dan selanjutnya konten diisi dengan yang pertama dukungan terhadap pemahaman MR atau manajemen risiko tersebut, dan yang kedua kesiapan untuk menjadi risk owner, dan yang ketiga kesediaan mengikuti pelatihan terkait, dan selanjutnya yaitu ada metode penyampaian, ada 2. Yang pertama diisi rapat bersama, dan yang kedua email, dan selanjutnya ada pemilihan waktu. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu bersamaan dengan manajemen meeting, dan yang kedua 2 minggu sebelum pelatihan diadakan. Dan selanjutnya terakhir frekuensi, ada 2. Yang pertama itu 1 kali atau 6 bulan, dan yang kedua setiap kali sebelum pelatihan diadakan atau 1 kali per 3 bulan. Dan selanjutnya ada tabel berikutnya, di mana tadi kita membahas tentang contoh rencana komunikasi pemangku kepentingan internal, dan ini bagian tabel contoh rencana komunikasi pemangku kepentingan eksternal.
Langsung saja, ini dia tabel rencana komunikasi dan pemangku kepentingan eksternal, dimana sama juga urutan, hanya membedakan ini hanya ada 5 bagian, sedangkan yang internal tadi terdapat 8 bagian. Langsung saja, yang pertama itu ada pemangku kepentingan, diisi di sini supplier penting, dan yang selanjutnya di sebelahnya tujuan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama mendapatkan dukungan dalam business plan exercise atau latihan rencana bisnis, terutama dari supply chain disruption atau gangguan rantai pasok. Dan yang kedua, mengidentifikasi kesiapan buyer atau pemasok. Dan yang ketiga, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dan mempelajari pengalaman buruk mereka. Dan bagian ketiga yaitu metode, ada 3 bagian. Yang pertama wawancara, kedua survei, dan yang ketiga pelatihan atau reality check. Dan selanjutnya waktu, yaitu pada bulan September. Dan yang terakhir fasilitator, ada 2 bagian. Yang pertama unit MR atau manajemen resiko, dan yang kedua unit pengadaan. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan kedua, yaitu penetapan konteks resiko, di mana penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria resiko, di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari resiko. Tahapan penetapan konteks yaitu meliputi yang pertama menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen resiko. Dan di sini terbagi 2. Yang pertama juga ruang lingkup penerapan manajemen resiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait. Dan yang kedua, periode penerapan manajemen resiko berisi tahun penerapan manajemen resiko tersebut. Dan selanjutnya yaitu menetapkan sasaran organisasi. Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi, peta strategi, rencana strategi, dan rencana kerja, serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk inisiatif strategis. Dan selanjutnya bagian ketiga, menetapkan struktur unit pemilik resiko atau disingkat UPR. Struktur UPR di organisasi meliputi UPR kementerian atau lembaga, UPR unit eselon 1 dan UPR unit eselon 2. Dan selanjutnya mengidentifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut. Dan selanjutnya bagian kelima, yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
Dan selanjutnya keenam, menetapkan kategori resiko, di mana kategori resiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori resiko didasarkan pada penyebab resiko. Kategori resiko di organisasi sebagaimana dijelaskan di tabel berikut ini, di mana bisa teman-teman lihat tabel di kategori resiko di organisasi tersebut. Di sini memiliki definisi. Yang pertama itu kategori resiko, dan yang kedua definisi, di mana kategori resiko ini berisikan resiko kebijakan dan penjelasan definisinya, yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Dan selanjutnya ada resiko kepatuhan, yaitu resiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dan bagian ketiga yaitu resiko legal, di mana resiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi. Dan di bagian keempat, resiko fraud atau resiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara. Dan bagian yang kelima, resiko reputasi, di mana resiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu resiko operasional, di mana resiko yang disebabkan oleh yang pertama itu ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Dan bagian kedua, adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Selanjutnya ada menetapkan kriteria resiko, di mana kriteria resiko disusun pada awal penerapan proses manajemen resiko dan harus ditinjau ulang secara berkala serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria resiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya resiko dan kriteria dampak dengan ketentuan sebagaimana berikut, yaitu yang pertama ada kriteria kemungkinan terjadinya resiko atau likelihood. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama itu ada namanya kriteria kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik atau probability, frekuensi kejadian per satuan waktu atau hari, minggu, bulan, dan tahun, atau dengan expert judgment. Dan yang kedua, penentuan peluang terjadinya resiko di Badan Standarisasi Nasional menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada 2 kriteria penentuan kemungkinan, yaitu berdasarkan persentase atau kegiatan atau transaksi unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik resiko dengan pertimbangan sebagaimana yang pertama, persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut. Dan yang kedua, jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditemukan. Dan pembahasan selanjutnya ada kriteria dampak atau konsekuensi.
di mana kriteria dampak resiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada area dampak yang terdapat di organisasi berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi yang pertama fraud atau dampak resiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak resiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud yang diukur. Dan selanjutnya penurunan reputasi, di mana dampak resiko berupa rusaknya citra atau nama baik atau wibawa badan standarisasi nasional yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Dan selanjutnya sanksi pidana, berdata, dan atau administratif, di mana dampak resiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi. Dan selanjutnya kecelakaan kerja, di mana dampak resiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Dan selanjutnya ada gangguan terhadap pelayanan organisasi, di mana dampak resiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional. Dan penurunan kinerja, di mana dampak resiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya. Dan selanjutnya ada yang namanya menetapkan matrik analisis resiko dan level resiko, di mana ada 3 bagian. Yang pertama itu kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan kebesaran resiko. Dan yang kedua, penuangan besaran resiko dilakukan dalam matrik analisis resiko untuk menentukan level resiko. Dan bagian yang ketiga yaitu level kemungkinan terjadinya resiko, level dampak dan level resiko masing-masing menggunakan 5 skala tingkatan level, matrik analisis resiko dan level resiko di organisasi. Bisa teman-teman lihat di bagian tabel pada matrik analisis resiko, di mana diisikan matrik analisis resiko, dan di sisi kiri saya di tulisan miring ada level kemungkinan, di mana pada tahap pertama nomor 1 yaitu sangat jarang, dan yang kedua jarang, dan yang ketiga mungkin, dan yang keempat kemungkinan besar, dan yang kelima hampir pasti. Dan di sisi bagian atasnya yaitu level dampak sama juga, tetapi di sini lebih agak sedikit berbeda ya. Yang pertama itu tidak signifikan, dan yang kedua kecil, dan yang ketiga sedang, dan yang keempat besar, dan yang kelima katastrof. Dimana di sini ada yang lambang berwarna biru dan hijau, kuning, orange, dan merah menentukan dan mengisi isi dari setiap kolom. Yang nomor pertama itu yang tidak signifikan, seperti warna hijau terdapat angka 9 dan 6, dan di sisi kolom kedua yaitu kecil, di mana ada 10 dan 7, dan berikutnya juga 3, sedang yaitu di warna hijau ada angka 11, dan selanjutnya di bagian yang keempat itu besar ada terisikan angka 8, dan di bagian kelima tidak terisi di warna
hijau. Ini nanti ada penjelasan selanjutnya, mungkin teman-teman bisa lihat dari penjelasan, membandingkan lah ya, dari matrik analisis resiko ini dengan nantinya saya jelaskan di tabel berikutnya. Dan ini tabel berikutnya, yaitu level resiko, dimana ada 3 bagian. Yang pertama itu ada level resiko sangat tinggi, dibuat angka 5, dan tinggi yaitu 4, dan sedang 3, sangat rendah 1, rendah 2, sangat rendah 1. Dan di sebelahnya besaran resiko, dimana tadi yang sangat tinggi yaitu 20 sampai 25, dan warnanya diberi merah, dan tinggi yaitu dari 16 sampai 19 diberi warna orange, dan sedang berkisaran dari 12 sampai 15 diberi tanda kuning, dan rendah dari angka 6 sampai 11 diberi tanda hijau, dan sangat rendah dari 1 sampai 5 diberi tanda biru. Jadi nanti bisa teman-teman lihat lagi maksud dari matrik analisis resiko, dimana tadi yang diberi lambang biru, hijau, orange, dan kuning dan merah itu menandakan dari level resiko tersebut. Seperti halnya dominan tadi lebih ke banyak merah ya, berarti menandakan sangat tinggi level resiko itu akan terjadi gitu ya. Jadi selanjutnya penjelasan di menetapkan selera resiko, di mana selera resiko ini menjadi dasar dalam menentukan toleransi resiko, yakni batasan besar, batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan level dampak resiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria resiko. Dan penetapan selera resiko untuk setiap kategori resiko sebagai berikut. Yang pertama itu ada namanya resiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi resiko. Dan yang kedua, resiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level resikonya. Dan yang ketiga, selera risiko tersebut bisa digambarkan di tabel sebagai berikut ini, di mana di sini terdapat pada tabel selera risiko ada 3 bagian. Yang pertama itu level risiko, dan yang kedua besaran, dan yang ketiga tindakan yang diambil. Dimana kita akan membahas pertama di level risiko ini. Yang pertama sangat tinggi dan besarannya 20 sampai 25, dan tindakan yang diambil yaitu diperlukan tindakan segera untuk dalam penanganan risiko tersebut ya kan. Baru tinggi yaitu pada angka tinggi pada nomor 4, dan besarannya dari 16 sampai 19, dan diperlukan tindakan untuk dalam penyelesaian dampak dari resiko. Dan sedang yaitu nomor 3, besarannya sampai 12 sampai maksudnya dari 12 sampai 15 diambil tindakan jika sumber. Rendah, selanjutnya itu rendah atau 2 ya, besarannya dari 6 sampai 11 diambil tindakan jika diperlukan. Dan yang terakhir sangat rendah, besarannya dari 1 sampai 5 tidak diperlukan tindakan, karena itu kemungkinan kecil gitu ya kan, maksudnya dari ya bisa kita lihat dari besaran dari 1 sampai 5 tersebut. Jadi diambil tindakan, tidak diperlukan tindakan tersebut gitu maksudnya dalam suatu pengambilan
resiko yang berdampak. Selanjutnya di pembahasan di bagian ketiga yaitu ada penilaian resiko, di mana yang pertama identifikasi resiko. Tahapan identifikasi resiko meliputi yang pertama ada identifikasi resiko dan rencana penanganan resiko dari UPR. Yang di penjelasan sebelumnya, dimana yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR atau unit pemilik resiko yang bersangkutan atau top down. Profil resiko pada unit eselon 1, unit eselon 2, dan unit eselon 3 mencakup resiko yang diturunkan dari level di atasnya. Dan yang kedua yaitu identifikasi resiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahapan, yakni yang pertama yaitu memahami sasaran organisasi. Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis dalam peta strategi UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis Badan Standarisasi Nasional, diantaranya rencana strategis atau restra, rencana kerja, penetapan kinerja, dan inisiatif strategis. Dan selanjutnya mengidentifikasi kejadian resiko atau risk event. Kejadian resiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian risiko ini selanjutnya disebut resiko. Identifikasi resiko dilakukan dengan memperhatikan resiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dan selanjutnya mencari penyebab, yaitu berdasarkan resiko yang telah diidentifikasi. Dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani resiko. Metode yang dapat digunakan misalnya dan selanjutnya menentukan dampak. Berdasarkan resiko dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah resiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada kriteria dampak. Yang pertama, menentukan kategori resiko, di mana berdasarkan resiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan kategori resiko. Setiap UPR atau unit pemilik resiko wajib memiliki kategori resiko. Dan selanjutnya, identifikasi resiko berdasarkan input dari konsep profil resiko UPR di level di bawahnya atau bottom up. UPR dapat mengusulkan agar suatu resiko dinaikkan menjadi resiko pada UPR yang lebih tinggi apabila yang pertama resiko tersebut memerlukan koordinator antar UPR selevel dan atau resiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut. Dan selanjutnya ada analisis resiko, di mana tahapan analisis resiko ini meliputi yang pertama menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan, dan yang kedua sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan
mengurangi level kemungkinan terjadinya resiko atau level dampak. Dan selanjutnya, sistem pengendalian internal dapat berupa standard operation procedure atau disingkat SOP, pengawasan melekat, review berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait resiko tersebut. Dan selanjutnya ada mengestimasi level kemungkinan resiko, di mana di sini yang pertama, estimasi level kemungkinan resiko dilaksanakan dengan mengukur peluang terjadinya resiko dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait resiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam LED. Dan yang kedua, level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko dengan kriteria kemungkinan risiko. Dan selanjutnya ada mengestimasi level dampak resiko. Yang pertama itu berdasarkan dampak resiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi resiko. Ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak resiko tersebut. Estimasi level dampak resiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila resiko terjadi dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebagaimana yang dituangkan dalam LED. Dan yang kedua, level dampak resiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak resiko dengan kriteria dampak resiko. Dan selanjutnya ada menentukan besaran resiko dan level resiko. Dan yang pertama, besaran resiko dan level resiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak resiko dengan menggunakan rumusan dalam matrik analisis resiko. Dan yang kedua, berdasarkan pemetaan resiko tersebut diperoleh level resiko yang meliputi sangat tinggi yaitu 5, tinggi yaitu 4, dan sedang yaitu 3, dan rendah itu 2, atau sangat rendah itu 1. Diberi setiap nomor-nomor yang sesuai yang dikatakan tadi. Yang sangat tinggi berarti nomor 5, dan yang sangat paling rendah yaitu 1. Dan selanjutnya menyusun peta resiko, di mana peta resiko merupakan gambaran kondisi resiko yang mendeskripsikan posisi seluruh resiko dalam sebuah curve berupa suatu diagram kartesius. Peta resiko dapat disusun berresiko atau berkategori resiko. Tahapan analisis resiko dituangkan pada formulir profil dan peta resiko. Dan lanjut, evaluasi resiko, di mana tahapan evaluasi resiko meliputi yang pertama, menyusun prioritas resiko berdasarkan besaran resiko dengan ketentuan, yaitu besaran resiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi, dan apabila terdapat lebih dari satu resiko yang memiliki besaran resiko yang sama, maka prioritas resiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak. Dan selanjutnya, apabila masih terdapat lebih dari satu resiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama,
Maka prioritas resiko ditentukan berdasarkan urutan kategori resiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori resiko. Dan selanjutnya, apabila masih terdapat lebih dari satu resiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas resiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik resiko. Dan selanjutnya ada menentukan resiko utama, dimana yang pertama resiko yang berada di luar area penerimaan resiko dan perlu ditangani. Baik resiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya maupun resiko lainnya disebut dengan resiko utama. Jika level resiko berada pada area penerimaan resiko, maka resiko tersebut tidak perlu ditangani. Dan kedua, setiap resiko utama memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran resiko yang disebut indikator resiko utama atau disingkat IRU, indikator resiko utama. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau menonton. Itu tadi pemaparan penjelasan dari proses manajemen resiko. Baik, semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada dari penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.